Halo sahabat FEB UI, perkenalkan kami adalah tim pengabdi masyarakat dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang diketuai oleh Ibu Desti Fitriani serta beranggotakan Ibu Agustin Setianingrum. Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025, tim pengabdi masyarakat ini telah menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi pengurus badan usaha milik desa dan koperasi Desa Merah Putih dalam menjajaki model kemitraan kerjasama dalam program makan bergizi gratis. Acara ini diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara dihadiri oleh 40 peserta, baik dari pengurus badan usaha milik desa, pengurus koperasi Desa Merah Putih, fasilitator desa, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Dinas Koperasi di kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan SPDI Kades Kekeri, Kecamatan Nusari, Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah telah mengikuti pelatihan. Alhamdulillah pelatihan ini sangat bermanfaat. Kemudian kita dapat banyak mendapatkan ilmu kaitan dengan perkembangan Kopdes, KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian BUMDes, kemudian kaitannya dengan kerjasama dengan pihak NBG ya, makan bergizi gratis. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Rianti dari BUMDes Barangmele, Mas Bagem Tanah Baru, Lombok Timur. Dan pesan saya mengikuti kegiatan ini untuk mengetahui tentang seluruh kegiatan yang ada di program MBG ini. Itu aja. Desa sendiri, maju laju. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan pemberian pengetahuan kepada para peserta tentang dasar hukum dan model satuan pelayanan dalam program makan bergizi gratis. Selanjutnya peserta diperkenalkan kepada model-model kemitraan yang mungkin dijalankan dalam program makan bergizi gratis, lalu dilengkapi dengan analisis risiko dan prosedur kemitraan. Program makan bergizi gratis ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang pendirian Badan Gizi Nasional. Kemudian terkait dengan anggarannya diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik dana ketahanan pangan dan pertanian. Dan kemudian petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program makan bergizi gratis ini ditindaklanjuti dalam SK Deputi Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024. Secara umum model satuan pelayanan dalam program makan bergizi gratis dibentuk dalam 5 model pengelolaan. Yang pertama adalah swakelola, di mana BGN mengelola dapur MBG secara mandiri, termasuk pengadaan bahan baku, memasak, dan juga mendistribusikan makanan. Kemudian model yang kedua adalah kerjasama institusi dengan kementerian dan lembaga lain, di mana BGN bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain seperti TNI, Polri, ataupun BUMN untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Model yang ketiga adalah kerjasama bersama dengan pihak ketiga, di mana tanah bangunan ini mungkin merupakan milik dari pihak ketiga, akan tetapi pengelolaan pemberian makanan merupakan tanggung jawab dari Badan Gizi Nasional. Jumlah penerima manfaatnya berkisar antara 3.000 hingga 5.000 orang. Skema yang keempat adalah satuan pelayanan untuk wilayah 3T, di mana
Satuan pelayanan makan bergizi gratis dibangun dengan model swakelola atau bisa juga dengan kerjasama institusi di kementerian lembaga lain atau kerjasama dengan pihak ketiga. Akan tetapi jumlah penerima manfaatnya ini lebih sedikit, yaitu kurang dari 3.000 orang. Kemudian satuan pelayanan bisa diselenggarakan di sekolah atau di rumah masyarakat. Dan yang terakhir, skema kelima adalah skema hybrid, di mana satuan pelayanan untuk sekolah sudah memiliki dapur sendiri, misalnya pada boarding school atau pesantren. Untuk menjadi satuan pelayanan makan bergizi gratis, ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Di antaranya adalah luas bangunan dan luas tanah. Ini harus berukuran 400 meter persegi untuk bangunan, dengan luas tanahnya adalah 800 meter persegi. Atau bisa juga dengan luas bangunan minimal di 300 meter persegi dan tanahnya 600 meter persegi. Lalu untuk lokasi tanah atau bangunan dalam radius 6 km dan atau durasinya tidak lebih dari 30 menit dari waktu pengantaran ke titik sasaran. Dan juga tidak boleh berada berdekatan dengan area pembuangan sampah. Bangunan adalah bangunan beton atau modular dengan spesifikasi ruangan dapur yang memiliki ruangan untuk loading-unloading, ruang untuk gas terbuka, ruang penyiapan makanan, ruang penyimpanan, ruang produksi basah, ruang penyimpanan dingin, ruang alat makan, ruang cuci masak, distribusi, dan inspeksi makanan. Lalu untuk peluang kemitraan MBG yang memungkinkan dilakukan bisa dalam beberapa model kemitraan. Misalnya berperan sebagai penyedia bahan makanan di mana mitra dalam hal ini BUMDes, koperasi atau bahkan UMKM dapat memasok beras, telur, sayur, daging, ikan, susu, atau bahan makanan lain yang diperlukan dalam program makan bergizi gratis. Atau bisa juga berperan sebagai pengolah makanan di mana mitra dari BUMDes atau koperasi desa atau UMKM mengolah bahan pangan menjadi menu bergizi siap santap. Bisa juga kemitraan ini dalam hal distribusi dan logistik untuk mengantarkan makanan ke sekolah, pesantren, puskesmas, atau posyandu. Atau berperan sebagai mitra dalam pengadaan dan infrastruktur di mana mitra ini menyediakan peralatan dapur, kendaraan distribusi, atau tempat penyimpanan dingin. Kemudian pembiayaan dan investasi juga dimungkinkan dalam kemitraan di program MBG ini, di mana mitra dari BUMDes, koperasi atau UMKM bisa juga berperan untuk menyediakan modal kerja bagi UMKM di mitra MBG. Kemudian konsorsium multidesa ini mengelola pasokan MBG dalam skala kecamatan melalui BUMDes bersama. Masing-masing dari pilihan tersebut memberikan potensi pendapatan bagi BUMDes, UMKM, bahkan juga koperasi desa Merah Putih. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, jika berperan sebagai penyedia bahan pangan, maka harus memperhatikan fluktuasi harga bahan baku, standar kualitas, dan manajemen stok harus baik. Lalu jika berperan sebagai pengolah makanan, maka harus memperhatikan makanan harus sesuai standar gizi, tidak boleh mengalami kontaminasi yang akan mengakibatkan penerima manfaatnya mungkin menderita keracunan misalnya. Kemudian keterlambatan pengiriman merusak juga kualitas makanan. Jika berperan sebagai distribusi logistik, kemungkinan risiko yang harus kita mitigasi adalah keterlambatan dalam distribusi atau kerusakan makanan. Lalu dalam pengadaan dan infrastruktur, yang harus diperhatikan oleh mitra adalah kemungkinan kerusakan atau penurunan nilai aset. Sedangkan dalam pembiayaan dan investasi, risiko yang harus dicermati adalah kredit macet atau dana tidak kembali. Dan apabila dalam bentuk peran sebagai konsorsium multidesa, ini harus memastikan adanya koordinasi yang lancar sehingga tidak meminimalisir tidak memungkinkan terjadinya konflik atau sulit koordinasi di antara konsorsium multidesa ini. Nah, demikian di antaranya materi yang dipaparkan dalam kemungkinan kemitraan program makan bergizi gratis bagi BUMDes, koperasi desa, dan juga UMKM.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga menyoroti secara khusus topik terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Program Koperasi Desa Merah Putih ini baru saja diluncurkan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pembekalan ini, sebelumnya di Indonesia, koperasi didirikan berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Lalu kemudian pada perkembangan terkini, terdapat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih. Dan instruksi Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dalam hal mekanisme pendanaan yang disediakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Secara umum, koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat berbasis asas kekeluargaan dan gotong royong, di mana organisasi koperasi ini menempatkan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama dan dioperasikan berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan demokrasi ekonomi. Koperasi secara operasionalisasinya didirikan dengan akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Koperasi. Modal dari koperasi bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal pinjaman. Rapat anggota tahunan menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan bagi koperasi. Bila mana koperasi mendapatkan keuntungan, maka terdapat sisa hasil usaha yang akan dibagikan sesuai dengan kontribusi dari para anggotanya. Lalu dengan diluncurkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, terdapat beberapa perbedaan dalam aspek ruang lingkup dan tujuan, prinsip dan filosofi, model dan skema usaha, pembentukan dan pendampingan, serta pembinaan dan penguatan koperasi. Dalam hal ruang lingkup dan tujuan, di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui ekonomi kerakyatan. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, tujuan utamanya adalah mendorong pembangunan ekonomi desa secara mandiri dengan fokus swasembada pangan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hal prinsip dan filosofi yang sebelumnya menurut Undang-Undang 25 Tahun 92 berdasarkan prinsip sukarela, demokrasi, pembagian sisa hasil usaha yang adil, mandiri, dan juga pendidikan koperasi, dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 ditambahkan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan manajemen modern. Adapun untuk model dan skema usaha di koperasi umum menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ini adalah simpan pinjam, produksi, dan distribusi. Akan tetapi di Inpres Nomor 9 Tahun 2025, fokus Koperasi Desa Merah Putih dengan unit usaha strategis tidak hanya koperasi umum, tapi juga ada gerai sembako, apotek desa, lalu penyimpanan dingin atau cold storage, dan juga logistik. Dalam hal pembentukan dan pendampingan, di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, pembentukan koperasi dilakukan melalui akte notaris dan pengesahan dari Kementerian Koperasi. Sedangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pembentukan koperasi ini dilakukan secara masif dan terdigitalisasi di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dengan targetnya adalah terbentuknya 80.000 koperasi desa se-Indonesia. Lalu untuk pembinaan dan penguatan ini selain pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, lalu kemudian ditambahkan di Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dengan diberikan pendampingan kelembagaan, sistem monitoring evaluasi, dan sistem digital manajemen koperasi. Koperasi Desa Merah Putih sebagai satu inisiatif pemerintah
Kemudian dibekali dengan fasilitas mekanisme pendanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan Menteri Keuangan ini adalah implementasi lanjutan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025 sebagai pedoman resmi pemberian pinjaman kepada koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih. Sumber dari pendanaan ini berasal dari bank pemerintah atau bisa juga berupa sumber pendanaan dari dana desa, dana alokasi umum atau dana yang lain yang diberikan dengan persetujuan kepala desa atau kepala daerah setempat. Nah, dalam mekanisme pendanaan ini, karena ini adalah berupa pinjaman khususnya yang diberikan oleh bank pemerintah, pinjaman diberikan dengan pagu maksimal 3 miliar per koperasi dan bunganya adalah sebesar 6% per tahun. Tenor pinjaman diberikan maksimal dalam 72 bulan atau 6 tahun, tapi diberikan masa tenggat, yaitu masa di mana koperasi tidak perlu membayarkan bunga terlebih dahulu selama 6-8 bulan, serta angsuran rutin bulanan. Bagi penerima pinjaman ini, syaratnya adalah koperasi ini harus berbadan hukum, memiliki nomor pokok wajib pajak, memiliki rekening atas nama koperasi dan nomor induk koperasi, serta diharuskan menyusun proposal bisnis lengkap yang berisi rencana usaha dan proyeksi keuangan. Pendanaan diajukan melalui ketua pengurus koperasi yang mengajukan proposal kepada bank pemerintah setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan formal dari kepala desa atau bupati atau wali kota berdasarkan hasil musyawarah desa atau kelurahan. Lalu kemudian bank pemerintah akan melakukan penilaian kelayakan koperasi berdasarkan aspek teknis dan keuangan. Perjanjian akan ditandatangani oleh pengurus koperasi, bank, dan pemerintah daerah setempat. Skema pembayarannya nanti adalah merupakan debit otomatis dan dana desa atau dana daerah bisa menutup kekurangan jika diperlukan. Untuk pelaporan dan pengawasannya akan diberikan salinan perjanjian kepada Kementerian Teknis terkait, lalu juga diselenggarakan audit dan pengawasan secara rutin. Hal-hal yang perlu diwaspadai dalam mengambil pendanaan bagi koperasi desa atau koperasi kelurahan adalah harus memperhatikan adanya kondisi di mana pinjaman ini harus dipastikan ya mampu secara realistis untuk dikembalikan. Jadi jangan sampai terjadi kondisi over leverage, di mana ini bisa menjadi beban bagi koperasi apabila kemudian hari tidak bisa dilunasi. Sehingga analisis kelayakan usaha ini menjadi satu hal yang mutlak supaya perencanaannya bisa dilakukan dengan baik dan menghindari risiko gagal bayar. Kemudian untuk bunga 6% setahun ini akan perlu diperhitungkan akumulasinya ya secara tenor maksimalnya dalam 72 bulan yang juga nilainya cukup signifikan. Sehingga meskipun diberikan masa tenggang, tetap saja selama masa tenggang itu koperasi juga harus mulai menabung ya, merencanakan pembayaran dari cicilan pokok maupun pinjamannya. Kemudian pengurus koperasi tentunya akan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap pinjaman ini. Sehingga juga harus ada transparansi dengan anggota mengenai penggunaan pinjaman agar tidak menjadi konflik internal. Koperasi juga secara administrasi harus terlebih dahulu mengurus NPWP, rekening, nomor induk koperasi sebagai badan hukum yang sah. Kalau ada kekurangan dokumen, ini bisa berpotensi menghambat pencairan dana atau menimbulkan permasalahan hukum jika tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 2025.
Lalu terkait dengan monitoring dan auditnya, laporan penggunaan dana ini akan diawasi oleh pemerintah sehingga penggunaan dana ini harus akurat, teratur, dan sesuai dengan format yang ditetapkan. Dan juga laporan ini harus diberikan tepat waktu karena keterlambatan laporan bisa menunda pencairan termin atau juga memicu pemeriksaan yang lain. Demikian materi yang kami berikan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Agustin Setianingrum. Saya staf pengajar di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Senang sekali hari ini saya bertemu dengan Bapak Ibu dari BUMDes, Kopdes, dan dinas terkait untuk membahas dan mendiskusikan potensi kemitraan dalam program makan bergizi gratis. Mungkin sebelum saya ke materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Minggu pagi ke pasar Ampenan, bawa keranjang beli ikan. Pelatihan BUMDes jadi andalan, majukan desa penuh harapan. Di sesi sebelumnya, Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan mengenai berbagai potensi kemitraan yang dapat digarap oleh BUMDes atau Kopdes di dalam program makan bergizi gratis. Kopdes atau BUMDes dapat menjadi pengelola dapur atau mungkin memilih untuk menjadi pemasok bahan-bahan yang diperlukan oleh pengelola dapur. Ketika menghadapi peluang usaha tersebut, mungkin muncul banyak pertanyaan gitu ya Bapak Ibu. Misalnya berapa unit yang harus saya sediakan agar usaha saya balik modal. Atau mungkin muncul pertanyaan yang lain seperti berapa penjualan yang harus saya capai gitu ya, agar saya dapat laba tertentu. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, maka Bapak Ibu harus memiliki pemahaman mengenai konsep balik modal. Konsep balik modal atau yang sering disebut dengan titik impas adalah perhitungan gitu ya, berapa unit yang harus kita jual agar kita mencapai kondisi di mana kita tidak untung tetapi kita juga tidak rugi. Pemahaman yang baik akan konsep balik modal atau titik impas akan sangat membantu Bapak Ibu dalam mengelola usaha. Karena apa? Karena dengan perhitungan balik modal atau titik impas tersebut, Bapak Ibu dapat mengetahui nih titik atau berapa unit yang harus terjual agar saya tidak rugi gitu ya. Pemahaman tersebut juga penting karena akan membantu Bapak Ibu dalam menentukan harga jual. Selain itu, pemahaman tersebut juga akan membantu Bapak Ibu dalam mengelola biaya. Misalnya ada biaya-biaya yang bisa lebih dihemat gitu ya. Maka bagaimana jika Yayasan Berkah Barokah mendapatkan informasi bahwa banyak mitra dapur potensial di wilayah tersebut, sehingga diperkirakan pesanan yang akan diterima oleh Yayasan Berkah Barokah hanya sebesar 1.800 porsi untuk periode 3 bulan. Jika perkiraan jumlah pesanan yang akan diterima adalah 1.800 porsi, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan titik impas sebanyak 2.093 porsi, maka Yayasan Berkah Barokah akan mengalami kerugian. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh Yayasan Berkah Barokah agar tetap menjadi mitra dapur MBG? Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh Yayasan Berkah Barokah adalah melakukan negosiasi untuk meningkatkan harga jual. Sedangkan alternatif lainnya adalah dengan menurunkan biaya produksi. Kita akan bahas alternatif yang pertama, yaitu dengan melakukan negosiasi untuk meningkatkan harga jual. Misal, terdapat kesempatan untuk melakukan negosiasi harga jual
Dan Yayasan Berkah Barokah menawarkan harga jual untuk dinaikkan menjadi Rp11.200 per porsinya. Dengan harga jual yang baru, kita bisa menghitung titik impas yang baru dan diperoleh sebanyak 1.636 porsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan harga jual yang baru, titik impas turun dari 2.093 porsi menjadi 1.636 porsi. Titik impas ini lebih rendah dibandingkan perkiraan pesanan sebanyak 1.800 porsi, sehingga Yayasan Berkah Barokah akan untung dengan pesanan sebanyak 1.800 porsi tersebut. Alternatif kedua dilakukan dengan menurunkan biaya. Misalnya karena masih dalam tahap awal, belum terlanjur sewa atau beli peralatan, maka Yayasan Berkah Barokah memiliki alternatif untuk menurunkan biaya seperti berikut ini. Pertama, mencari opsi bangunan lain yang lebih murah harga sewanya, tetapi tetap memenuhi persyaratan sebagai dapur MBG. Diperoleh bangunan tersebut dengan harga sewa 5 juta per tahunnya. Yang kedua, untuk freezer terdapat opsi untuk menyewa dengan harga Rp200.000 per 3 bulan. Selanjutnya, Yayasan Berkah Barokah mencoba mencari alternatif supplier bahan baku dengan harga yang lebih murah namun dengan kualitas yang sama. Diperoleh supplier dengan harga bahan baku yang dapat diturunkan menjadi Rp4.900 per porsinya. Dan terakhir, mencari alternatif untuk menghemat biaya pengemasan. Yayasan Berkah Barokah memutuskan untuk membeli kotak makan dengan total pembelian sebesar Rp1 juta. Kotak makan ini diperkirakan dapat digunakan selama 2 tahun. Untuk pengemasan makanan akan dilakukan dengan asisten dapur dengan tambahan gaji sebesar Rp100.000 per bulannya. Berikut adalah struktur biaya setelah mengidentifikasi opsi penurunan biaya di slide sebelumnya. Untuk sewa dapur menjadi Rp5 juta per tahunnya. Untuk freezer tidak jadi beli tetapi diganti dengan menyewa freezer dengan biaya sewa sebesar Rp200.000 per 3 bulan. Untuk gaji koki dan asisten dapur, terdapat peningkatan dari Rp2 juta per bulannya menjadi Rp2.100.000 per bulan karena ada tambahan gaji untuk asisten dapur untuk mengemas. Untuk biaya bahan baku, terdapat penurunan menjadi Rp4.900 per porsinya. Untuk biaya pengemasan menjadi tidak ada, tetapi ada biaya untuk pembelian peralatan makan sebesar Rp1 juta yang dilakukan di awal. Adapun manfaat dari peralatan makan tersebut diperkirakan adalah 2 tahun. Sama seperti langkah sebelumnya, kita akan menghitung biaya per 3 bulannya. Berikut adalah biaya untuk setiap item pengeluaran untuk periode 3 bulan. Setelah mengetahui besaran biaya tetap dan biaya variabel per unit untuk periode 3 bulan, kita bisa menghitung titik impas yang baru. Untuk perhitungan titik impas ini, harga jual yang digunakan adalah Rp10.000 per porsi, yaitu harga jual yang ditetapkan di awal. Dari perhitungan titik impas ini diperoleh 1.780 porsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menurunkan biaya menghasilkan titik impas yang turun dari 2.093 porsi menjadi 1.780 porsi. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan pesanan yang akan diperoleh oleh Yayasan Berkah Barokah sebesar 1.800 porsi. Sehingga Yayasan Berkah Barokah akan mendapatkan keuntungan meskipun dalam angka yang relatif kecil. Demikianlah pembahasan materi literasi keuangan terkait perhitungan titik impas. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat.
terutama dalam pengelolaan usaha BUMDes dan Kopdes terkait kemitraan makan bergizi gratis. Materi yang disampaikan juga dapat diterapkan Kopdes dan BUMDes dalam pengelolaan usaha lainnya. Sekian dan terima kasih.